ngomong. Nembe aja Gus. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam buat sahabat subscriber Gus Nur Samsun. Nah, sekarang di samping saya ada sang legendaris. Sang legendaris. Guru Ki besar Joko kita. Budo legendaris itu kan baru sang perintis, bukan sang legendaris. Sang perintis Saya sekarang, perintis, bukan pewaris dan bukan legendaris. Kalau legendaris Ki Joko Budo, kalau pewaris ya Ya ini. kalau saya kan perintis. Gimana kabar sekarang Gus? Alhamdulillah kabarnya enak, badan sehat, otak stres, Tanya stres. tenaga lemas. Saya sudah lama nggak ketemu sama beliau Gus Nur Samsun, sahabat. Udah lama ya Gus? Kangen. Mau meluk tapi sesama cowok. Nggak meluk, kangen. Dipeluk boleh ya Gus? Enggak dong. Oh tuh kan. Kalau janda nggak apa-apa. Oh iya Gus, tuh kemarin-kemarin kan ke Malaysia tuh. Kok saya nggak diajak? Nah, orang sibuk ngurusin proyek mau ke Malaysia. Kan sekarang pemborong. Ya kan sekali-kali main ke luar negeri boleh tak Gus? Nah, kalau mau proyek luar negeri tuh, Nah itu. proyek keluar negeri ngurusin gabah, Itu kemarin ke Malaysia dalam rangka apa Gus? piknik, jalan-jalan. Oh tuh. Mantap. Kalau saya jalan-jalannya depan rumah, belakang, samping. Tapi jalan-jalannya Gus kan di sana kan ada undangan juga dari beberapa televisi. Ini Gus kan ditawarin, ditawarin apa namanya, main film, aktor lah, aktor Di Malaysia Gus? di Malaysia. Jadi nanti apa ya? Ya itu masih wacana ya, masih wacana. Adapun tentang jadi atau enggaknya kita serahkan sama Allah. Kalau jadi ya itu rezeki, kalau enggak jadi itu yang terbaik menurut Allah. Seperti itu. Ya semoga itu jadi Gus ya. Biar guru besar kita nggak apa-apa lah di Indonesia belum masuk TV ya Gus. Udah masuk berita. Masuk berita ya. Itu kan tapi kan nggak film-film yang kayak di TV-TV itu. Gus. Belum. Belum. Tapi di Malaysia wis gini loh sahabat. Saya sebagai muridnya Gus Nur Samsun pertama ya Gus. Ya, Murid pertama aja nggak nyangka loh. yang tahu saya merintis susah, keluh kesah saya yang bisa tahu apa namanya, kalau main YouTube, mulai YouTube ke spiritual itu menemani saya sejak tahun 2018 ya. 18. Tahun 2018 awal. Oh. Mic-nya belum seperti ini. Belum. Mic-nya masih dipegang gitu ya. Kayak gini nih Gus, tapi kotak. Iya, mic-nya kayak gini kotak. Itu. Itu pernah tuh pas jalan, mic-nya kan jatuh. Sampai sekarang masih mic-nya? Injek masih. Oh. Tapi rusak ya Gus? Enggak. Oh, di museumin. Gus itu apa ya, awet. Sesuatu yang bagus itu awet, kalau yang jelek enggak. Itu pas pertama kali, itu video keberapa ya? Jenengan ingat ya Gus? Pas jalan kaki, itu kan syuting pakai senter tuh pertama itu. Ya kan, belum punya lighting. iya dulu Kaki jenengan apa ya? Bahasa Indonesia nyandung. kesandung. Nah, kesandung bongkotan wet. Bongkotan wet. Anu apa jenenge bongkotan? Tunggak atau bekas potongan pohon. Sampai gelintingan. Mau dipatok ular, Patok ular pas tuh di kepala ularnya hijau. hijau. Terus waktu di gunung di Giri, tempatnya Mbah Munib, Giri Kusumo, wah. itu kita ziarah. Ziarah. Yang saya tempati duduk di depan makam itu, saya duduk, terus saya bangun, ternyata yang saya dudukin ular. Tapi anehnya kenapa ularnya nggak matok pantat saya? Takut Gus. Mana takut dikentutin. Kalau digigit, yang digigit kan amat sewu kering Gus.
Atos no. Atos. Ngece. Ngece. Terus di Wonderia. Wah, gitu. 5 kali gak jadi-jadi. Pada takut, angker gitu kan. Itu namanya mantap tuh. Ya, Itu kan ceritanya kan sebelum ditutup kecelakaan tuh. kecelakaan. Itu yang meresmikan Pak SBY itu dulu. Zamannya presidennya Pak SBY. Di Malaysia itu Gus itu dapat tawaran untuk schedule berperan sebagai aktor. Jadi ada kolosal, layar lebar, perfilman action. Nah, tapi kalau action kayaknya Gus capek. Kenapa? 4 tahun Gus sudah nggak pernah latihan untuk pencak silatnya. Jadi kalau nanti di sana dikasih adegan pencak silat, waduh, pegel-pegel semua tulang-tulang saya ini. 4 tahun nggak sebentar tuh Gus. Iya, 4 tahun nggak latihan. Semenjak nikah. Itu perfilman itu nanti itu sudah atau baru nanti yang akan datang Gus? Ini kan masih direncanakan. Kalau yang kemarin kan saya lihat kan tuh. Nah, kemarin tanggal 9 kemarin kan ada kabar bahwa insya Allah di kemudian hari akan diseriusi. Itu untuk diseriusi. Jadi kapan-kapan kita akan ada kunjungan lagi di sana. Begitu. Mungkin Desember atau apa. Ajak saya nggak Gus? Ajak saya nggak? Anakmu diajak aja sekalian. Anak, istri ya. Nah, mertua, orang tua, RT. RT-nya kan mertuamu sendiri. Wah, raberes naik iki. Wis raberes. RT-nya kan mertuamu sendiri. RT mertua RT. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah 2 Gus. Yang Ya. 2 cewek. Kenapa ngomong di depan kamera mau pamer punya anak 2 gitu? Iyalah. Oh, berarti sunate ora gagal. Enggak. Ora rugi lek loro. Bisa cerit apa cerot? Jadi kalau cerot. Yang megang kamera nyengir. Cengar-cengir. Padahal nggak tahu apa-apa ya Gus, kan belum menikah kamera itu. Ini yang bikin kopi ini kurang ajar. Yang bikin dia nggak ada rasanya, pahit nggak ada, manis nggak ada, anyep. Saya kan suka kopi itu yang agak pahit. Biar tahu rasanya hidup pahit gitu Gus. Enggak juga, hidupku kan sudah pahit. Sudah pahit. Ngapain ngerasain hidup pahit lagi? Orang hidupnya udah pahit. Manisnya kapan Gus? Manisnya kapan? Manisnya? Nanti kalau sama saya. Enggak, manisnya jikalau saya habis mandi, bercermin di depan cermin, lah saya melihat itu sosok yang manis. Oh ini Gus, ini kan lagi ada yang viral nih Gus. Apalagi viral tuh? Itu Gus yang di samping itu, yang di sebelah sana, maksudnya sebelah sono. Wah, ngomong saja Blitar gitu. Oh ya Blitar. Gus Samsudin. Itu kan Blitar Gus. Itu kan kata dengar nih Gus, saya nggak tahu. Satu perguruan sama jenengan. Lah itu ceritanya gimana itu Gus? Ya nggak gimana-gimana. Kok bisa sama satu perguruan? Kalau dia nyantri di Pondok Pesantren Condromowo, dia memang santri. Rokok saya habis syuting collab sama saya harus beli rokok. Siap. Kalau nggak ketemu kan harus beliin rokok. Siap. Nah, jadi ceritanya dia dulu Kang Udin Brewok itu lebih dulu mondok di situ. Kalau saya kan cuma tabarukan itu ngalap berkah. Saya mondok di situ 41 hari. 41 hari itu saya ngambil ijayahan, mujahadah, sama aurat dan sama beberapa hizib. Nah, dan di situ ada pencak silatnya juga, pagar bumi namanya. Pencak silatnya itu pagar bumi. Nah, pengasuhnya itu bernama Romo Kiai Haji Agus Hamid Syaiful Barnawi, itu namanya. Gus Hamid Syaiful Barnawi. Namanya
Kiai Haji Agus Hamid Saiful Barnawi, namanya panjang. Beliau gagah, tinggi besar, itu ganteng, keren pokoknya beliau itu. Kayak saya nih Gus. Hah? Kayak saya. Sepet. Nah, saya di pondok pesantren Condromawo Janatul Ma'wa itu sudah nggak ada Samsudin. Oh, berarti udah boyong. Sudah boyong, sudah nggak ada. Namun saya tahu dia itu dari alumni-alumni. Saya tahu dari alumni-alumni. Dulu waktu di pesantren itu ya karakternya tidak seperti yang di YouTube. Karakternya berbeda kalau waktu di pesantren itu. Lebih cenderung ke Intinya sebalikannya dengan saya. Terbalik. Dulu saya di pesantren tidak seperti yang saya sekarang. Nah, Kang Udin Brewo ini dulu di pesantren dengan yang sekarang berbeda juga. Tapi di pesantren itu memang benar-benar diajarkan ilmu-ilmu hikmah, pencaksilat, tirakat, puasa. Pokoknya hidup susah, hidup sulit, hidup prihatin. Nah, memang di pesantren Janatul Ma'wa alias Condromawo ini memang santri itu harus serba bisa, dan santri itu harus ngeker hawa nafsu alias harus tirakat gitu. Nah, saya sih salut dengan Udin Brewo ini ya, saya salut. Sekarang terkenal, salut, punya santri, punya padepokan, punya istri, walaupun istrinya ada yang katanya loh ya katanya, tapi kebenarannya saya belum tahu. Karena informasi yang diberikan kepada saya kan belum tentu benar gitu. Cuman katanya nikah 3 kali, cuman istri yang kedua itu diceraikan. Katanya, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Yang tahu hanya Kang Udin sendiri. Yang saya tahu Kang Udin itu orangnya sebetulnya baik gitu, baik, tapi kebaikan orang belum tentu untuk tujuan kebaikan itu. Jadi intinya apa? Kita jangan pernah terlena dengan orang yang kelihatannya baik gitu. Paham ya? Paham. Kamu kan Hadi sendiri kan ikut Gus itu udah lama. Maksudnya bukan ikut lah, maksudnya belajar atau di bawah naungan PCLN itu udah lama gitu. Ya, jadi sampai ya, sekarang masih meskipun lama nggak kelihatan di kamera ya. Dan kalau Kang Udin itu ya saya sih gini, hanya berpesan, sudahlah kita kan sudah terkenal nih. Toh juga nggak perlu pakai trik-trik, nggak perlu menggunakan trik itu, nggak usah, nggak perlu pakai trik. Orang kalau kita sudah terkenal, datang ke tempat kita minta doa, kita doa sekedar mendoakan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal dikabulkan atau tidak urusannya Allah. Betul. Soal sembuh atau tidak urusan Allah. Yang terpenting kita sudah mendoakan, kesembuhan hanya di tangan Allah, bukan di tangan orang sakti. Itu. Yang satu itu? Yang sakti? Yang sakti hanya Allah, bukan kita. Tahu juga santet itu tidak ada benda, gak ada. Itu. Sempat saya gregetan nggak Gus? Gregetan apa? Dengan kalau lihat pakai trik-trik kayak gitu. Kalau gregetan sih enggak, tapi lebih saya membenci. Saya membenci menggunakan trik tapi untuk keuntungan, mengambil keuntungan pribadi, yang artinya merugikan. Kalau mau ngonten settingan silakan, saya tidak pernah melarang, justru saya mendukung kepada orang konten kreator, YouTuber mau settingan, kayak semua artis itu settingan kok. Betul. Itu artis A sama B cekcok berantem, settingan. Itu settingan. Itu kalau di Sumaterian Gus. iya, kalau mau bongkar-bongkaran settingan entertain ya televisi nggak laku. Itu akan tetapi trik-trik pengobatan nggak perlu kita minta-minta
untuk penarikan benda santet dan sebagainya, maharnya 5 juta, 10 juta, 15 juta dan sebagainya, nggak perlu. Itu semua masuk kantong pribadi semua tuh Gus? Ya saya nggak tahu masuk kantong pribadi atau tidak, saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu ya. Kurang kerjaan ya. Ya mungkin itu untuk pembangunan padepokan, tapi kan padepokannya dia. Gitu. Itu kemarin tuh kan sempat viral juga videonya pas si pesulap merah Marcel Radival. Marcel. Sempat main ke sana juga tuh Gus. Ya. Grebek ya. Ya yang tepat itu bukan grebek. Ya bagus. Marcel alias pesulap merah sama teman-temannya itu hanya ingin pembuktian, pengobatan-pengobatannya itu yang ada di konten ya, yang ada di konten ini ya, di garis bawahi ya, yang ada di konten, yang ada di konten itu. Soalnya apa, Marcel itu pesulap merah ini saya salut, saya ngacungin jempol. Tujuan saya dengan Marcel itu sama. Nih saya sebut nih TIJ, TIJ. Marcel, saya itu satu tujuan tapi berbeda cara. TIJ duduk manis sambil ngopi, walaupun sekarang botak, nggak punya rambut, ya punya sih saupit lah, plontos. Cara ngomong kasarnya nah, TIJ ini keahliannya nyinyir. Nah, duduk manis ngopi ngoceh dapat duit dari AdSense. Walaupun sekarang dolarnya kuning dan merah, judulnya sedan. Itu sempat juga tuh Gus, dulu tuh Gus sama jenengan berantem sama saya. Iya. Ya YouTuber yang lain nggak ada yang ngelatinin ya. Nggak ada, cuman saya ya. Gini, kenapa saya mau melatinin TIJ waktu itu? Karena TIJ belum tahu tujuan saya. Kalau TIJ tahu tujuan saya ya dia, nah, kaget ya. Intinya kita itu untuk menyadarkan masyarakat Indonesia harus cerdas. Kalau kita nggak cerdas, kita gerusa-gerusu asal-asal, masyarakat Indonesia belum siap dikasih pemahaman secerdas mungkin, belum siap. Karena orang Indonesia itu berbeda dengan orang luar negeri. Beda jauh. Beda sekali. Itu. Jadi Indonesia itu belum siap sejahtera, itu belum siap. Berharap sejahtera tapi diajak sejahtera sulit. Soalnya orang Indonesia tuh suka yang pro dan kontra Gus. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kamu jajan di rumah makan atau warung atau restoran, habis selesai makan rokokan, boleh nggak? Kalau di restoran enggak Gus. Bukan di dalam ruangan loh. Oh, di luar boleh. Boleh ya? Boleh. Maksudnya di depan meja gitu. Boleh ya? Boleh. Bukan ruang AC loh. Bukan, boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi kalau di Malaysia nggak boleh. Meskipun itu ruangan nggak ber-AC? Iya, nggak boleh. Tapi juga nggak ada yang rokok juga tuh? Nggak boleh, nggak berani. Denda 150 juta. Penjara 3 hari. Ngerokok? Atau seminggu. Mau ngerokok atau mau dipenjara dan denda? Nggak rokok. Mending nggak ngerokok kan? Nah, naik mobil, naik kendaraan, naik motor, naik mobil sambil rokokan nggak biasanya? Saya rokok. Rokok kan? Rokok. Nah, di Malaysia jangankan ngerokok, buka jendela bagian pintu tengah itu pada takut. Kenapa Gus? Buang tisu atau buang plastik atau buang putung rokok, nggak ada yang berani. Denda. Penjara. Karena di mana-mana ada CCTV. Itu bisa berlaku ya Gus? Berlaku dan taat semua. Kalau di sini itu Gus. Nah, Indonesia itu belum siap untuk sejahtera, itu belum siap. Bukan berarti saya menjelek-jelekan Indonesia negaranya sendiri. Ini realita. Ekonomi saat ini Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara ini. Mantap. Itu ekonomi lo ya, bukan mata uang lo, tapi ekonomi. Ekonomi. Nah, akan tetapi peradaban manusia penduduk Indonesia sulit untuk dikasih arahan supaya disiplin. Ujung-ujungnya demo. Jalan pintas. Ya, demo. Pokoknya kalau peraturan, kalau masyarakat nggak mau ya udah demo. Iya. Pokoknya
enak di Indonesia itu enak pokoknya. Enak banget. Pokoknya enak. Angel dimu. Di Indonesia mau bikin KTP kok susah, tinggal bayar selesai jadi. Bikin SIM susah, tinggal bayar selesai jadi. Coba di luar negeri, di Brunei, itu. Terus di Turki, ya, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, bayar tutuk batuk mutok, nggak boleh di sana bayar. Itu. Kalau di sini yang penting ada ini lancar. Ada uang. Iya kan, Gus? Ya. Ini lancar. Kalau teman-teman pemerintah itu mengatakan, orang yang ahli hukum ya, mengatakan Panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum.